Welcome back my YouTube channel. Jangan lupa di subscribe, hidupin loncengnya, kemudian sukai video aku karena like dari kalian sangat berarti. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yulia Hikmah dengan NIM 18129215 dari 18 Bekati 11 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video pembelajaran ini saya akan menjelaskan tentang peran orang tua bagi anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau ABK bukanlah anak yang bodoh atau gila. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami disfungsi secara fisik, mental, intelektual, sosial yang terjadi karena faktor lingkungan, bisa jadi karena konflik, bencana, atau akibat pola asuh yang kurang tepat, atau mungkin mengonsumsi makanan yang tidak tepat. Tingginya angka keberadaan anak berkebutuhan khusus di Indonesia memerlukan perhatian lebih khusus bagi para orang tua. Mendidik dan menangani anak sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang tua. Untuk itu, pentingnya bagi para orang tua mengetahui karakter anak sedari dini agar bisa berpengaruh pada masa depannya. Nah, berikut beberapa cara menangani anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, orang tua harus lebih terbuka pemikirannya. Sebelum menangani anak, tentunya orang tua sendiri harus lebih terbuka pemikirannya mengenai anak-anak berkebutuhan khusus ini. Sikap keterbukaan ini tentunya ditunjukkan dari rasa menerima segala kondisi sang anak. Dari sikap keterbukaan ini, orang tua bisa mencari cara yang tepat untuk mendidik anak tersebut. Yang kedua, lakukan pengawasan sedari dini. Anak berkebutuhan khusus tentunya membutuhkan pengawasan yang lebih dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Untuk itu, pentingnya pengawasan sedari dini terkait tumbuh kembang anak. Cara ini dilakukan agar orang tua dapat mengetahui setiap tahap perkembangan anaknya, sehingga nantinya bisa sedikit waspada bila terjadi pertumbuhan fisik dan mental yang tidak mengalami perubahan dalam waktu yang lama. Yang ketiga, yaitu berikan motivasi, perhatian, dan juga bimbingan. Anak yang memiliki kebutuhan khusus tentunya membutuhkan motivasi, perhatian, serta bimbingan yang lebih dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Dengan perhatian dan motivasi yang besar, tentunya membantu anak bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Tentu, butuh kesabaran yang ekstra bagi orang tua menangani anak berkebutuhan khusus, namun semua ini demi pertumbuhan kembang anak yang lebih maksimal. Yang keempat, itu dengan adaptasi dengan anak. Dibutuhkan adaptasi antara pengasuh, orang tua, serta anak-anak kebutuhan khusus itu sendiri. Jika adaptasi tersebut berjalan dengan lancar, tentu segala cara yang dilakukan tidak akan membantu perkembangan anak. Ketika proses adaptasi bisa berjalan dengan baik, tentu membuat segala proses selanjutnya berjalan dengan lebih mudah. Adaptasi yang baik akan membantu orang tua memahami kondisi serta potensi anak. Yang kelima, itu dengan meningkatkan kedekatan emosional dengan anak. Kedekatan emosional menjadi salah satu bagian yang harus ada ketika menangani anak berkebutuhan khusus. Kedekatan emosional ini dibutuhkan agar anak bisa percaya serta menjadi lebih dekat dengan orang tua. Ketika sudah terjalin kedekatan emosional yang tinggi, tentunya anak akan merasa aman dan terbuka. Yang keenam, itu ajari anak dengan mengeksplor keterampilannya. Orang tua dengan anak berkebutuhan khusus tentunya membutuhkan energi ekstra ketika mendidik anak-anaknya. Meskipun anaknya memiliki kebutuhan khusus, namun sudah menjadi kewajiban orang tua untuk mendampingi dan mendidiknya. Yang ketujuh, tanamkan kemandirian sedari dini. Pada dasarnya, anak-anak berkebutuhan khusus sama saja seperti anak umum pada lainnya, sehingga tidak perlu memanjakan anak terlalu berlebihan. Tanamkan kemandirian pada anak seperti melakukan keterampilan seperti makan, mandi, berangkat sekolah, dan juga lainnya. Yang kedelapan, lakukan kerjasama dengan sekolah. Menjalin kerjasama dengan sekolah menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan, sehingga sangat disarankan bagi pihak orang tua untuk bersikap proaktif serta bisa menjalin kerjasama dengan sekolah. Hal ini dilakukan agar membantu orang tua mengetahui perkembangan mental, sikap, serta karakter anak, sehingga nantinya bisa lebih mudah mengetahui cara yang tepat menangani anak dengan kebutuhan yang khusus. Yang kesembilan, dengan mempelajari kebiasaan dan kebutuhan anak. Tentunya karena kondisi yang berbeda, anak berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan dan kebiasaan yang berbeda pula, sehingga sebagai orang tua penting untuk mengetahui kedua hal tersebut. Dengan memahami kebutuhan dan kebiasaan anak, tentunya membuat orang tua semakin terbiasa menghadapi anak dengan kebutuhan
khusus. Bagi orang tua tidak memahami dengan baik dengan tepat untuk menangani anak, bisa mencoba untuk meminta sarana dari pakar, entah itu dari guru, ahli psikologi, atau ahli lainnya di bidang tersebut. Yang ke-10, pilihlah sekolah yang tepat. Anak kebutuhan khusus tentunya mengalami risiko bullying karena kondisinya yang berbeda dari anak-anak umumnya, sehingga pemilihan sekolah merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Hal ini karena menjadi sekolah menjadi pendukung dari perkembangan anak agar dapat lebih berkembang. Yang ke-11 yaitu ikutkan anak pada terapi-terapi yang ada. Banyak sekali terapi penyembuhan yang memang diajukan untuk anak berkebutuhan khusus. Untuk itu, sebisa mungkin bawalah anak untuk rutin mengikuti terapi-terapi yang ada. Bisa jadi, terapi yang rutin dapat membantu untuk anak menjadikan hidupnya layak sebagai anak-anak lainnya. Nah, ini merupakan berbagai cara menangani anak berkebutuhan khusus yang bisa dilakukan. Yang terpenting adalah sikap sabar dan ekstra, sehingga anak berkebutuhan khusus bisa berkembang dengan maksimal. Sekian video pembelajaran kali ini, saya Yulia Hikmah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.